Rina pulang dari sekolah lebih malam dari biasanya hari itu. Ia baru selesai membantu gurunya membereskan buku-buku perpustakaan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam ketika ia melewati jalan setapak menuju rumahnya. Desa kecil di kaki gunung itu selalu terasa sunyi selepas senja. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah penduduk terlihat redup. Hanya beberapa suara jangkrik dan kodok dari sawah yang terdengar jelas. Rina melangkah pelan sambil menenteng tas sekolahnya. Udara malam cukup dingin, membuat ia merapatkan jaket tipisnya. Jalan itu melewati kebun milik Pak Jaya, seorang petani tua yang dikenal baik dan rajin. Rina sering lewat sana setiap pulang sekolah, tapi malam itu ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Ia melihat cahaya aneh di antara rimbun kebun Pak Jaya. Cahaya itu tidak seperti lampu minyak atau senter. Warnanya lembut, agak kebiruan, dan memancar dari satu titik di tanah kebun. Rina mengernyitkan dahi. Jantungnya berdegup cepat, antara takut dan penasaran. Mungkin cuma pantulan cahaya bulan, pikirnya, meski sebenarnya bulan sedang tertutup awan tipis. Namun cahaya itu tetap ada, bahkan terlihat semakin jelas. Rina menelan ludah, lalu melangkah perlahan mendekat ke arah kebun. Rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Begitu ia mendekat, Rina tertegun. Di hadapannya tumbuh sebuah bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bunganya berwarna putih bersih dengan kelopak lebar, dan dari tengahnya keluar cahaya lembut seperti lampu kecil. Bunga itu mekar lebar di malam hari, seakan sengaja menantang gelap. Aromanya wangi, mirip campuran melati dan vanila, membuat udara sekitar terasa menenangkan. "Bunga apa ini?" bisik Rina pada dirinya sendiri. Ia jongkok, memperhatikan bunga itu dengan seksama. Daunnya hijau segar, batangnya ramping namun kokoh. Yang membuat Rina semakin heran, hanya ada satu bunga yang mekar, sementara di sekitarnya hanyalah tanah kebun biasa dengan tanaman sayuran Pak Jaya. Cahaya bunga itu tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat sekitar terlihat seperti disinari lampu malam. Rina menahan napas. Rasanya seperti menemukan rahasia alam yang tidak diketahui orang lain. Matanya berbinar penuh takjub. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, membuatnya kaget. "Rina, kamu ngapain di situ malam-malam?" Rina menoleh. Itu suara Bunarti, tetangganya, yang kebetulan lewat setelah dari rumah saudaranya. Rina berdiri tergesa, hampir kehilangan keseimbangan. Bu, saya lihat cahaya aneh. Ternyata ada bunga di kebun Pak Jaya ini." Bunarti ikut melongok. Namun dari tempatnya berdiri agak jauh, ia hanya melihat samar-samar cahaya itu. Mungkin cuma bunga biasa. Jangan main dekat kebun orang malam-malam. Rina, cepat pulang, nanti orang tua kamu khawatir. "Baik, Bu," jawab Rina, meski hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Setelah Bunarti berlalu, Rina kembali menatap bunga itu sebentar. Ia ingin menyentuhnya, tapi ragu. Takut kalau bunga itu layu atau rusak. Akhirnya ia hanya menghafal bentuk dan letaknya, lalu melanjutkan perjalanan pulang dengan hati berdebar-debar. Sesampai di rumah, ia langsung bercerita kepada ibunya. "Bu, tadi di kebun Pak Jaya ada bunga aneh. Bunganya bercahaya, wangi sekali, dan cuma mekar malam hari." Ibunya yang sedang menyiapkan makan malam tersenyum samar. Kamu mungkin salah lihat, Nak. Bunga tidak bisa bercahaya sendiri." "Tapi sungguh, Bu." Rina lihat dengan mata sendiri. Warnanya putih, terus bersinar seperti lampu. Ibunya hanya mengangguk. "Kalau memang ada, besok siang pasti masih ada. Coba kamu lihat lagi. Sekarang makan dulu, jangan dipikirkan terus." Rina terdiam. Ia tahu ibunya tidak percaya penuh, tapi ia yakin dengan apa yang dilihatnya. Malam itu sebelum tidur, Rina terus teringat bunga misterius itu. Cahaya lembutnya, aroma harumnya, dan rasa damai yang muncul saat ia menatapnya.
Seakan bunga itu membawa pesan khusus hanya untuknya. Pagi harinya, setelah berangkat sekolah, Rina sengaja menoleh ke kebun Pak Jaya. Ia ingin memastikan bunga itu. Namun ternyata, di siang hari, bunga itu tidak terlihat sama sekali. Tanah di kebun tampak biasa, hanya dipenuhi tanaman sayur seperti cabai dan tomat. Tidak ada tanda-tanda bunga bercahaya yang ia lihat semalam. Hilang? Gumam Rina bingung. Ia mencari-cari, mengamati setiap sudut kebun, tapi tidak ada. Rasanya hampir seperti mimpi. Namun Rina tahu betul semalam ia melihat sesuatu. Ia bahkan bisa menggambar bentuk bunganya di buku catatannya. Tidak mungkin itu sekadar hayalan. Hari itu di sekolah, pikiran Rina terus melayang pada bunga misterius itu. Saat pelajaran berlangsung, ia sering melirik keluar jendela, membayangkan bunga putih bercahaya yang mekar di malam hari. Teman-temannya mengajaknya bicara, tapi ia hanya tersenyum seadanya. Ada rahasia besar yang ingin ia simpan untuk sementara. Sore harinya, Rina kembali melewati jalan yang sama. Ia melirik ke arah kebun Pak Jaya, tapi tentu saja tidak ada apa-apa. Hanya ketika malam tiba, ia memutuskan untuk kembali mengintip. Jam menunjukkan hampir pukul 8 ketika ia diam-diam melangkah ke dekat kebun itu. Benar saja, bunga itu muncul lagi. Sama persis seperti malam sebelumnya. Putih bercahaya, harum menenangkan, berdiri sendiri di tengah tanah kebun yang gelap. Kali ini Rina lebih berani. Ia mendekat, jongkok, lalu memperhatikan lebih lama. Ia ingin tahu apakah bunga itu punya serangga yang hinggap, atau apakah cahayanya bisa meredup. Namun yang ia lihat hanyalah bunga itu berdiri anggun, seperti tidak terganggu oleh apapun. Dalam hati Rina berkata, kalau benar bunga ini hanya muncul di malam hari, berarti aku harus menjaganya. Jangan sampai hilang begitu saja tanpa ada yang tahu. Malam itu ia pulang dengan hati lebih mantap. Ia tidak lagi ragu dengan penglihatannya. Ada sesuatu yang istimewa di kebun Pak Jaya, dan ia merasa dirinya ditakdirkan untuk menemukannya. Sebuah awal dari cerita yang belum ia pahami, tapi sudah membuatnya bersemangat. Tanpa ia sadari, bunga itu akan menjadi pusat perhatian seluruh desa, dan hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam yang ajaib itu. Keesokan harinya, rasa penasaran Rina semakin tak terbendung. Setelah pulang sekolah, ia kembali melewati jalan setapak yang sama. Dari siang hingga sore, ia menunggu dengan gelisah. Tidak ada tanda-tanda bunga itu. Tapi ia tahu, begitu malam datang, keajaiban itu akan muncul lagi. Benar saja, saat langit sudah mulai gelap, bunga itu kembali mekar. Kali ini, cahayanya tampak lebih terang dari sebelumnya. Rina menahan napas, terpesona. Ia merasa seperti orang pertama yang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Namun, entah kenapa, ia juga merasa ingin berbagi. Seolah bunga itu terlalu istimewa untuk disimpan sendiri. Malam itu, Rina bercerita pada sahabatnya, Lala, saat mereka duduk di beranda rumah. "La, kamu harus lihat bunga itu. Aku nggak bohong. Bunganya bercahaya, wangi banget, dan cuma muncul malam hari." Lala mengernyit, setengah percaya, setengah tidak. "Rin, jangan bercanda. Mana ada bunga bisa bercahaya? Tapi aku lihat sendiri. 2 malam berturut-turut. Kalau nggak percaya, ikut aku nanti malam. Kita lihat sama-sama." Rasa penasaran Lala akhirnya mengalahkan keraguannya. "Ya sudah, ayo." Mereka berdua berangkat pelan-pelan ke kebun Pak Jaya. Hanya berbekal senter kecil, mereka menembus kegelapan. Begitu sampai, Lala langsung terdiam. Matanya membelalak melihat bunga bercahaya itu. "Ya ampun, Rin, ini beneran. Aku pikir kamu ngarang." "Aku kan sudah bilang," jawab Rina dengan nada bangga. "Bunganya selalu muncul kalau malam." Keduanya terdiam beberapa saat, menikmati keindahan bunga itu. Namun,
Rasa takjub Lala membuatnya tidak bisa menyimpan rahasia. Besoknya, di sekolah, ia menceritakan pengalaman itu pada beberapa teman. Dari satu mulut ke mulut lain, kabar itu cepat menyebar. Katanya ada bunga bercahaya di kebun Pak Jaya. Bunga apa itu? Masa ada bunga bisa bersinar? Lala sama Rina lihat sendiri. Katanya baunya harum banget. Dalam hitungan hari, hampir semua anak sekolah di desa itu tahu cerita tentang bunga misterius. Mereka penasaran, saling bertanya, bahkan ada yang berani taruhan kalau itu cuma trik atau ilusi. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai juga ke telinga orang dewasa. Saat sore hari di warung kopi Pak Amin, para bapak mulai membicarakannya. Katanya ada bunga bercahaya di kebun Pak Jaya. Kalian sudah dengar? Iya, anak-anak ngomongin terus sejak kemarin. Bunga macam apa itu? Masa iya bunga bisa bercahaya? Jangan-jangan cuma lampu yang dipasang orang iseng. Sementara itu, ibu-ibu yang sedang menumbuk padi di halaman rumah juga tak kalah heboh. Kalau benar ada bunga bercahaya, bisa jadi pertanda baik untuk desa kita. Itu hanya cerita anak-anak. Gak usah ditelan mentah-mentah. Meski banyak yang ragu, rasa penasaran semakin besar. Malam berikutnya, beberapa warga sengaja datang ke kebun Pak Jaya. Mereka ingin melihat sendiri apakah kabar itu benar. Pak Jaya, pemilik kebun, awalnya bingung melihat banyak orang berkumpul di dekat lahannya. Ada apa ini? Kok rame-rame di sini? Tanyanya dengan suara agak kesal. Pak, kami dengar ada bunga bercahaya di kebun Bapak. Kami ingin lihat, jawab seorang bapak sambil tersenyum malu. Pak Jaya mengernyitkan dahi. Bunga bercahaya? Bunga apa itu? Saya nggak pernah tanam bunga aneh-aneh. Kebun saya ya cuma sayur-sayuran. Namun, ketika malam semakin larut, cahaya itu kembali muncul. Bunga putih bercahaya itu tampak jelas di tengah kebun. Orang-orang yang hadir sontak terkagum-kagum. Subhanallah, beneran ada. Cantik sekali. Ini nggak mungkin bunga biasa. Beberapa warga langsung berbisik-bisik. Ada yang menyebut bunga itu sebagai pertanda rezeki. Ada pula yang mengaitkannya dengan hal gaib. Anak-anak berlari kecil mendekat. Sementara orang tua menatap penuh rasa heran. Pak Jaya, yang melihatnya untuk pertama kali, hanya bisa menghela napas panjang. Aneh sekali. Saya yang tiap hari merawat kebun ini, malah nggak pernah lihat bunga seperti ini. Sementara itu, Rina berdiri di antara kerumunan, merasa bangga sekaligus cemas. Ia bangga karena bunga itu akhirnya terlihat banyak orang. Namun, ia juga cemas karena khawatir bunga itu akan diganggu. Jangan disentuh, seru Rina tiba-tiba ketika melihat seorang anak kecil hampir memegangnya. Semua orang menoleh ke arahnya. Kenapa, Rin? Tanya salah satu ibu. Bunga ini rapuh. Kalau kita ganggu, bisa rusak. Biarkan saja dia mekar dengan sendirinya. Orang-orang mengangguk setuju. Mereka tetap mengamati dari jauh, menikmati pemandangan langka itu. Malam itu menjadi awal mula keramaian di kebun Pak Jaya. Setiap malam, makin banyak orang berdatangan, hanya untuk melihat bunga bercahaya itu. Ada yang membawa anak-anak, ada yang datang bersama keluarga. Suasana kebun Pak Jaya mendadak berubah seperti tempat wisata kecil. Di tengah keramaian itu, Pak Jaya menggaruk kepala. Ia merasa heran sekaligus bingung. Apa betul bunga ini istimewa? Atau cuma kebetulan? Pikirnya. Sedangkan Rina, di balik rasa bangganya, mulai menyadari sesuatu. Bunga itu bukan lagi rahasia kecil miliknya. Sekarang, seluruh desa sudah tahu. Dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Malam-malam berikutnya, kebun Pak Jaya semakin ramai. Anak-anak, remaja, bahkan orang tua berbondong-bondong datang. Ada yang hanya ingin melihat, ada yang berdoa, ada pula yang sibuk berfoto dengan ponsel sederhana mereka.
Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi riuh setiap malam. Pak Jaya berdiri di pinggir kebunnya, memperhatikan kerumunan dengan wajah rumit. Sebagai pemilik kebun, ia merasa tidak enak kalau melarang orang datang, tapi sekaligus ia merasa terganggu. Baginya, bunga itu hanyalah bunga. Ia yakin pasti ada penjelasan ilmiah di balik cahaya aneh yang dipancarkan. Bunga ini pasti ada zat tertentu yang bereaksi sama udara malam. Makanya bisa bercahaya. Gumam Pak Jaya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, warga yang mendengar justru menggeleng. Ah, Pak Jaya ini, gak semua bisa dijelaskan dengan ilmu. Bisa jadi ini karomah, bisa jadi pertanda. Rina yang berdiri tidak jauh dari mereka hanya terdiam. Hatinya berbeda dengan Pak Jaya maupun warga. Ia memang tidak mengerti soal ilmu tumbuhan, tapi ia juga tidak mau buru-buru percaya kalau bunga itu sekadar benda mistis. Yang jelas, ia merasakan ada sesuatu yang istimewa. Setiap kali menatap bunga itu, ia merasa tenang, seperti diberi semangat baru. Suatu malam, setelah kerumunan mulai berkurang, Rina memberanikan diri mendekat lebih dekat ke bunga itu. Pak Jaya yang melihatnya tidak menegur, hanya mengamati. Rina jongkok, lalu berbisik pelan seolah bicara dengan bunga itu. Aku akan menjagamu. Jangan takut. Aku yakin kamu punya sesuatu yang ingin ditunjukkan ke dunia. Pak Jaya mendekat, lalu berkata lirih. Rina, kamu jangan terlalu percaya begitu. Semua ini ada penjelasannya. Alam punya caranya sendiri. Jangan dikira ini sihir atau semacamnya. Rina menoleh, menatap wajah Pak Jaya yang serius. Tapi, Pak, saya merasa bunga ini bukan kebetulan. Dia muncul di kebun Bapak, dan tidak pernah ada sebelumnya. Kalau hanya bunga biasa, kenapa hanya mekar malam dan bisa bercahaya? Pak Jaya terdiam sebentar. Lalu ia menghela napas. Ya, saya juga bingung. Tapi saya tidak mau cepat percaya hal gaib. Lebih baik kita cari tahu dulu. Mungkin ada buku atau orang pintar yang paham soal tanaman. Percakapan itu membuat Rina merenung. Bagi Pak Jaya, mencari penjelasan ilmiah adalah cara untuk menenangkan diri. Bagi warga, mempercayai kekuatan gaib adalah cara untuk memberi arti. Tapi bagi Rina, bunga itu terasa seperti panggilan pribadi. Ia ingin merawatnya, memastikan tidak ada yang merusaknya. Hari-hari berikutnya, Rina mulai sering datang ke kebun Pak Jaya. Ia membawa buku catatan kecil, mencatat hal-hal yang ia lihat. Hari ini mekar jam 8 malam. Aromanya lebih kuat dari kemarin. Cahayanya agak kebiruan. Ia menulis dengan teliti, meski tidak tahu apakah catatannya punya arti besar. Beberapa warga yang melihatnya heran. Rina, kamu ngapain repot-repot catat segala? Ini kan cuma bunga. Buatku, ini penting, jawab Rina singkat sambil tersenyum. Perhatian Rina yang serius terhadap bunga itu membuat sebagian orang ikut terinspirasi. Ada ibu-ibu yang datang hanya untuk duduk diam, merasakan ketenangan sambil menghirup aroma bunga. Ada anak-anak yang jadi lebih tertib, karena mereka tahu bunga itu tidak boleh diganggu. Suasana di sekitar kebun berubah menjadi semacam tempat yang penuh rasa hormat. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa warga yang skeptis mulai mencibir. Ah, kalian ini terlalu heboh. Itu cuma bunga biasa. Jangan dibesar-besarkan. Tapi semakin mereka berusaha mengecilkan, semakin banyak orang justru penasaran. Semakin malam, semakin ramai yang datang. Pak Jaya makin sering menghela napas panjang. Ia merasa berada di tengah dilema. Di satu sisi, ia ingin membiarkan warga menemukan kebahagiaan dari bunga itu. Di sisi lain, hatinya tidak tenang melihat kepercayaan yang makin mengarah ke hal mistis. Ia khawatir desanya menjadi bahan ejekan orang luar. Suatu malam, Pak Jaya berbicara pada Rina dengan nada serius. Nak, saya harap kamu bisa bantu saya.
Kamu kan anak muda yang pintar. Tolong ingatkan orang-orang, jangan sampai mereka terlalu percaya hal-hal aneh. Kalau bunga ini memang istimewa, biar ilmuwan saja yang meneliti. Rina menatap bunga itu lagi, lalu menatap Pak Jaya. Baik, Pak. Tapi saya juga ingin bunga ini tetap dijaga. Entah apa penjelasannya, saya merasa dia bisa membawa kebaikan. Kalau orang-orang jadi lebih bahagia, bukankah itu juga sesuatu yang baik? Pak Jaya terdiam lama. Ia tidak bisa membantah kata-kata Rina. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Rina menatap bunga itu sekali lagi. Cahaya lembutnya menyinari wajahnya. Ia tahu, bunga ini akan membawa desa kecil mereka pada sebuah cerita besar. Misteri ini terlalu menggoda untuk diabaikan. Dan ia bertekad untuk terus berada di samping bunga itu, apapun yang akan terjadi. Sejak malam-malam pertama bunga itu muncul, Rina semakin sering menghabiskan waktunya di kebun Pak Jaya. Kalau siang ia tetap bersekolah dan membantu ibunya di rumah, maka malam hari adalah waktunya bersama bunga bercahaya itu. Ia datang dengan membawa buku catatan, kadang membawa termos kecil berisi teh hangat, dan duduk diam di dekat bunga hingga larut. Awalnya, warga hanya heran melihat kebiasaan Rina. Namun lama-kelamaan, mereka ikut terbawa suasana. Tidak sedikit yang akhirnya ikut duduk tenang di sekitar bunga. Ada bapak-bapak yang biasanya gemar main kartu, kini memilih duduk di kebun sambil menatap cahaya lembut itu. Ada ibu-ibu yang datang setelah selesai menanak nasi, hanya untuk menghirup aroma menenangkan dari bunga. Bahkan beberapa anak kecil yang biasanya berisik, kali ini bisa duduk manis seolah tahu bahwa bunga itu tidak boleh diganggu. Rina sendiri merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia bukan hanya sekadar penasaran, tapi benar-benar merasa terhubung dengan bunga itu. Setiap malam, ia mencatat pola mekarnya. Hari ini mulai mekar pukul 19.45. Cahayanya lebih redup daripada kemarin. Aromanya terasa lebih lembut, tulisnya. Dari catatan itu, Rina mulai menyadari bahwa bunga punya ritme, seperti manusia yang punya kebiasaan harian. Pak Jaya yang awalnya hanya mengawasi dari jauh, akhirnya ikut mendekat. Ia mulai kagum melihat kesabaran Rina. Kamu benar-benar telaten, Rin. Saya saja yang punya kebun ini, gak sampai segitunya memperhatikan tanaman. Rina tersenyum. Entah kenapa, Pak. Saya merasa bunga ini ingin bercerita. Kalau kita sabar, mungkin kita bisa mengerti apa yang dia tunjukkan. Pak Jaya hanya mengangguk. Meski hatinya tetap skeptis, ia tidak bisa memungkiri bahwa bunga itu memang membawa suasana berbeda. Kebunnya yang biasanya sepi, kini menjadi tempat berkumpul warga. Tapi bukan keramaian gaduh, melainkan keramaian yang menenangkan. Orang-orang datang bukan untuk ribut, melainkan untuk menemukan rasa damai. Suatu malam, Rina duduk paling dekat dengan bunga. Udara dingin gunung menusuk kulit, tapi ia tetap bertahan dengan jaket tipis. Ia menatap bunga itu lama sekali, hingga seolah-olah waktu berhenti. Di tengah keheningan, ia merasa seperti berbicara dengan alam. Seperti bunga itu berbisik, "Lihatlah, manusia, keindahan tidak selalu harus dimengerti. Cukup dirasakan." Sejak saat itu, Rina mulai lebih peka pada sekelilingnya. Ia memperhatikan bunyi jangkrik yang bersahutan, suara air sungai kecil di kejauhan, bahkan angin malam yang biasanya ia abaikan. Semua itu terasa seperti bagian dari satu kesatuan. Bunga itu bukan hanya benda aneh yang bercahaya, melainkan jembatan yang membuatnya lebih dekat dengan alam. Kebiasaan baru Rina menular. Beberapa anak desa yang sebelumnya hanya ingin main-main, akhirnya ikut mencatat hal kecil tentang bunga. Mereka menuliskan jam munculnya, warna cahaya, bahkan mencoba menggambar bentuk kelopaknya. Ada yang tidak terlalu serius, ada pula yang sungguh-sungguh mengikuti langkah Rina. Hal itu membuat suasana desa terasa berbeda, lebih hidup, lebih penuh perhatian pada hal-hal kecil yang sering terlewat. Sementara itu,
Para orang tua merasakan manfaat yang lebih sederhana. Tidur saya lebih nyenyak setelah lihat bunga itu, kata seorang ibu kepada tetangganya. Entah kenapa, masalah saya terasa ringan. Anak saya yang biasanya nakal, sekarang jadi rajin belajar. Katanya dia dapat mimpi indah setelah melihat bunga. Kisah-kisah seperti itu semakin memperkuat keyakinan bahwa bunga itu bukan bunga biasa. Meski Pak Jaya masih berusaha mencari penjelasan, ia tidak bisa menyangkal bahwa bunga itu membuat warga lebih rukun dan bahagia. Setiap malam, wajah-wajah lelah karena kerja seharian berubah menjadi cerah hanya dengan duduk di kebun. Rina merasa senang melihat perubahan itu. Ia sadar bahwa bunga itu bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh desa. Namun, di dalam hatinya, ia tetap merasa punya ikatan khusus. Ia adalah orang pertama yang menemukannya, orang yang pertama kali duduk berlama-lama di dekatnya. Dan yang terpenting, ia merasa bunga itu membangunkannya dari rasa biasa-biasa saja yang selama ini ia jalani. Kalau bukan karena bunga ini, mungkin aku tidak akan pernah tahu indahnya duduk diam mendengar suara malam, kata Rina suatu kali pada Lala, sahabatnya. Lala hanya tertawa kecil, tapi diam-diam ia juga merasakan hal yang sama. Malam demi malam, kebun Pak Jaya semakin ramai, tapi juga semakin tertib. Bunga itu seperti guru yang tidak berkata apa-apa, tapi mengajarkan banyak hal. Rina pun semakin yakin bahwa tugasnya adalah menjaga bunga itu, mencatat setiap hal, dan memastikan tidak ada yang merusaknya. Ia tidak tahu akan dibawa kemana semua ini, tapi ia tahu satu hal, bunga itu telah mengubah cara pandangnya terhadap alam dan kehidupan. Beberapa minggu setelah bunga itu rutin mekar setiap malam, suasana desa benar-benar berubah. Apa yang awalnya hanya rasa penasaran, kini berubah menjadi keyakinan bagi sebagian warga bahwa bunga itu membawa sesuatu yang lebih besar. Rina yang setiap hari mencatat perkembangan bunga semakin sering mendengar cerita-cerita luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, ketika Rina baru pulang sekolah, Bu Narti datang menghampirinya. "Rin, ibu mau cerita. Sejak sering lihat bunga itu, tidur ibu lebih nyenyak. Biasanya ibu sering gelisah, tapi sekarang setiap malam rasanya damai sekali." Rina tersenyum sopan. "Syukurlah, Bu. Mungkin karena ibu jadi lebih tenang." Namun Bu Narti menggeleng. "Bukan cuma itu, Rin. Tanaman cabai di belakang rumah tiba-tiba tumbuh subur. Padahal biasanya sering layu. Ini aneh, tapi ibu percaya ada hubungannya dengan bunga itu." Cerita Bu Narti bukan satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Pak Amin yang punya warung kopi juga bercerita pada orang-orang yang berkumpul di warungnya. "Kalian tahu? Anak saya yang biasanya susah tidur, sekarang bisa tidur lelap setiap malam. Katanya, setelah lihat bunga itu, dia mimpi indah terus." "Ah, masa sih?" tanya salah satu bapak sambil menyeruput kopi. "Betul. Malah kemarin dia mimpi ketemu almarhum kakeknya. Diajak jalan-jalan di taman yang indah. Anak saya bangun dengan wajah cerah. Itu jarang sekali terjadi." Kabar-kabar seperti itu semakin banyak terdengar. Ada yang bilang masalah rumah tangganya mereda setelah rutin datang ke kebun Pak Jaya. Ada yang mengaku dagangannya lebih laris. Ada pula yang merasa penyakit kecilnya berkurang. Semua itu membuat bunga bercahaya semakin dipandang istimewa. Di sisi lain, ada juga yang masih ragu. "Itu hanya kebetulan," kata Pak Budi, seorang warga yang terkenal skeptis. "Tanaman subur karena musim hujan, anak bisa tidur karena capek main. Jangan semua dikaitkan dengan bunga." Namun suara keraguan itu tenggelam oleh banyaknya kisah positif yang beredar. Setiap malam, orang-orang datang bukan hanya untuk melihat bunga, tapi juga untuk berdoa diam-diam, berharap mendapat keberuntungan serupa. Rina memperhatikan semua itu dengan hati campur aduk. Ia senang bunga itu membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Namun ia juga khawatir orang-orang terlalu melebih-lebihkan. Baginya, bunga itu memang ajaib,
Tapi keajaibannya lebih kepada bagaimana ia mengajarkan manusia untuk tenang dan menghargai alam, bukan sekadar mencari keuntungan. Suatu malam, Rina duduk bersama Lala di dekat bunga. Mereka melihat beberapa warga berdoa sambil menangkupkan tangan. Ada juga yang menutup mata sambil menarik napas panjang. Lala berbisik, "Rin, kamu sadar nggak? Bunga ini bikin orang jadi lebih baik. Lihat, nggak ada yang ribut. Semua tenang." Rina mengangguk. "Iya, lah. Tapi aku takut juga. Kalau orang-orang terlalu percaya, nanti kalau bunganya hilang, mereka kecewa." Lala terdiam, lalu menjawab pelan, "Mungkin memang tugasmu untuk mengingatkan mereka. Kamu kan yang paling dekat dengan bunga ini." Ucapan itu membuat Rina semakin sadar akan tanggung jawabnya. Ia tidak bisa membiarkan bunga itu hanya jadi bahan kepercayaan buta. Ia ingin orang-orang melihat keindahan dan ketenangan, bukan hanya berharap keajaiban praktis. Sementara itu, Pak Jaya tetap berusaha mencari penjelasan logis. Ia pernah mencoba mengambil foto bunga itu dengan kamera tuanya, tapi hasilnya hanya terlihat bunga putih biasa tanpa cahaya. "Aneh sekali, mata kita lihat bercahaya, tapi kamera tidak," katanya bingung. Ia juga pernah mengirim surat pada seorang temannya yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten, menceritakan tentang bunga aneh itu. Namun balasannya singkat, "Mungkin itu spesies bunga liar yang belum terdokumentasi. Harap jangan terlalu percaya hal mistis." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi sedikit menenangkan hati Pak Jaya. Meski begitu, cerita-cerita ajaib terus bermunculan. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Doni datang dengan wajah penuh semangat. Ia bercerita di depan banyak orang, "Kalian tahu? Kemarin saya hampir putus asa cari kerja. Sudah melamar ke banyak tempat. Tidak ada jawaban. Tapi semalam saya mimpi melihat bunga ini bercahaya lebih terang. Lalu ada suara bilang, 'Jangan menyerah.' Pagi ini, saya dapat telepon diterima kerja di kota." Kerumunan langsung heboh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang berucap syukur. Cerita Doni semakin memperkuat keyakinan warga bahwa bunga itu benar-benar membawa keberuntungan. Di tengah keramaian itu, Rina hanya bisa menatap bunga dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia percaya bunga itu memang istimewa, tapi bukan dalam arti seperti yang orang-orang kira. Ia merasa bunga itu membawa pesan yang lebih dalam, bahwa alam punya cara mengajarkan manusia tentang harapan, kesabaran, dan ketekunan. Namun, bagaimana cara menjelaskan itu pada warga yang sudah terlanjur yakin dengan cerita-cerita ajaib? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Rina, malam demi malam. Semakin hari, semakin banyak warga yang percaya bunga bercahaya itu membawa keberuntungan. Namun tidak semua orang sepakat. Beberapa warga yang skeptis mulai menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan lebih keras. Pak Budi, yang sejak awal menolak percaya, akhirnya bicara di hadapan warga di warung kopi. "Kalian ini mudah sekali percaya. Bunga itu tidak ada hubungannya dengan mimpi indah, dagangan laris, atau tanaman subur. Semua itu kebetulan. Kalau kalian terus percaya, desa ini bisa jadi bahan tertawaan orang luar." Beberapa orang mengangguk, tapi banyak juga yang langsung membantah. "Kalau memang kebetulan, kenapa bisa banyak orang merasakan hal yang sama?" kata seorang bapak. "Bunga itu jelas punya kekuatan. Kami sudah merasakannya sendiri." Perdebatan mulai muncul di berbagai tempat. Ada yang tetap yakin bunga itu membawa berkah. Ada yang menganggap semua hanyalah sugesti. Suasana desa yang awalnya damai mulai terasa tegang. Pak Jaya, pemilik kebun, semakin bingung. Ia sendiri masih ragu-ragu. "Saya melihat bunga itu setiap malam. Memang indah, memang menenangkan. Tapi apakah benar membawa keberuntungan? Saya tidak tahu." Ia merasa berada di tengah-tengah, antara logika yang ia pegang dan keyakinan warga yang semakin kuat. Rina, yang sejak awal menjaga bunga, merasa hatinya ikut terhimpit. Ia tidak ingin warga saling bertengkar gara-gara bunga.
Bukankah kita datang ke sini karena ingin tenang, pikirnya. Kalau bunga ini malah membuat kita ribut, bukankah itu salah? Suatu malam, perdebatan memuncak ketika beberapa warga skeptis mendatangi kebun. Mereka berkata dengan nada keras, "Kalau memang bunga ini ajaib, buktikan sekarang juga. Suruh bunga ini kasih tanda." Warga yang percaya langsung marah. "Jangan macam-macam. Bunga ini suci, jangan dihina." Kerumunan jadi ricuh. Untungnya, Pak Jaya segera menengahi. "Cukup. Jangan sampai kebun ini jadi tempat ribut. Kalau kalian mau percaya, silakan. Kalau tidak, jangan mengganggu. Kita lihat saja waktu yang akan menjawab." Rina yang berdiri di dekat bunga, hanya bisa menggenggam catatan kecilnya erat-erat. Dalam hati ia tahu, konflik ini hanyalah permulaan. Bunga itu bukan lagi sekadar bunga, melainkan cermin dari keyakinan dan keraguan manusia. Dan semakin lama, ketegangan ini pasti akan semakin besar. Malam itu, suasana desa terasa berbeda. Rina bersama beberapa warga yang percaya memutuskan untuk mengadakan malam khusus di kebun Pak Jaya. Mereka menyiapkan tikar, membawa lampu minyak, dan duduk melingkar sambil menunggu bunga itu mekar. Udara sejuk turun dari gunung, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Warga yang datang tampak bersemangat. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang sekadar ingin menyaksikan keindahan bunga lebih dekat. Bahkan mereka yang biasanya pendiam, malam itu ikut duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ketika jarum jam menunjukkan hampir tengah malam, bunga itu mulai membuka kelopaknya. Perlahan, cahaya lembut keluar, lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Rina terperangah, begitu pula semua warga yang hadir. Seolah-olah cahaya itu menyinari hati mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang bersuara. Hening menyelimuti kebun. Yang terdengar hanya suara serangga malam dan tarikan napas orang-orang yang sedang takjub. Bagi sebagian orang, cahaya itu seperti doa yang diwujudkan. Bagi yang lain, itu adalah bukti bahwa alam menyimpan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Pak Jaya, yang biasanya penuh logika, hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa, mungkin memang ada hal-hal di luar penjelasan manusia. "Indah sekali," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Rina duduk paling depan, matanya berbinar, hatinya terasa hangat. Ia merasa bunga itu seakan berbicara tanpa kata, bahwa keajaiban tidak selalu harus dimengerti, cukup dirasakan. Beberapa warga meneteskan air mata. Mereka merasa beban hidup mereka sedikit lebih ringan malam itu. Ada pula yang tersenyum lebar, seolah mendapat semangat baru. Semua yang hadir menyadari satu hal, bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jarang terjadi. Malam itu menjadi titik balik. Warga yang tadinya ragu mulai terdiam, setidaknya untuk sementara. Cahaya bunga itu berhasil membuat mereka melihat sisi lain dari kehidupan, bahwa misteri alam bisa membawa kedamaian. Dan bagi Rina, malam itu adalah bukti bahwa keyakinannya tidak salah. Bahwa menjaga bunga itu, merawatnya dengan sepenuh hati, memang membawa arti. Malam itu, kebun Pak Jaya bukan hanya kebun biasa, melainkan tempat di mana seluruh desa menyaksikan puncak sebuah keajaiban. Keesokan paginya, suasana desa langsung berubah. Warga yang semalam masih terbawa kagum, bergegas menuju kebun Pak Jaya untuk melihat kembali bunga bercahaya itu. Namun begitu tiba di sana, semua terdiam. Bunga yang semalam memancarkan cahaya terang kini lenyap. Hanya ada batang yang patah dan tanah yang sedikit gembur di sekitarnya. "Kemana bunganya?" tanya seorang ibu dengan nada cemas. "Jangan-jangan ada yang mencabutnya," sambung warga lain. Suasana menjadi gaduh. Ada yang merasa kecewa, ada yang marah, bahkan ada yang menuduh diam-diam. Beberapa warga yang sejak awal skeptis langsung tersenyum sinis. "Sudah kubilang, semua itu hanya kebetulan. Sekarang lihat sendiri. Apa yang tersisa? Tidak ada apa-apa."
Rina berdiri di dekat tempat bunga itu tumbuh. Ia menunduk, lalu jongkok sambil meraba tanah. Di sela gumpalan tanah yang lembab, ia menemukan sesuatu yang kecil, bulat, berwarna coklat pucat. Sebuah biji. "Ini apa?" bisik Rina. Pak Jaya yang ikut mendekat mengamati dengan seksama. "Sepertinya itu biji dari bunga semalam," katanya pelan. "Kalau benar begitu, artinya bunga itu meninggalkan sesuatu. Bukan hilang begitu saja." Warga mulai tenang. Rina menggenggam biji itu erat-erat. Di dalam hatinya, ia merasa biji itu adalah pesan dari bunga. Bahwa keajaiban tidak harus selalu tampak besar dan memukau. Kadang keajaiban justru ada pada hal kecil yang membutuhkan perhatian, ketekunan, dan kasih sayang untuk tumbuh. Hari-hari berikutnya, Rina merawat biji itu dengan sabar. Ia menanamnya di pot kecil, menyiram setiap hari, dan mencatat setiap perubahan. Beberapa warga ikut membantu, sebagian lagi masih ragu, tapi mereka tetap memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang tahu apakah biji itu akan tumbuh menjadi bunga bercahaya lagi atau tidak. Tapi semua sepakat bahwa sesuatu yang istimewa sudah terjadi di desa mereka. Pak Jaya, yang biasanya keras pada logika, mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan. Ia tersenyum ketika melihat Rina merawat biji itu. "Mungkin benar," katanya, "keajaiban bukan hanya pada bunga, tapi juga pada kita yang mau percaya dan merawatnya." Bagi warga desa, hilangnya bunga itu bukanlah akhir, justru menjadi awal baru. Mereka tidak lagi sekadar menunggu keajaiban datang, melainkan ikut menumbuhkan harapan bersama. Anak-anak datang melihat pot kecil Rina, orang tua menasihati agar sabar, dan warga yang dulu skeptis pun diam-diam mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Bunga bercahaya itu mungkin sudah hilang, tapi biji kecil yang tertinggal memberi pesan bahwa keajaiban bisa diwariskan, asalkan ada ketekunan, kepedulian, dan rasa cinta pada alam. Rina mengerti, keajaiban sejati bukan sekadar apa yang mata lihat, melainkan apa yang tumbuh dalam hati setiap orang yang percaya. Dan sejak hari itu, kebun Pak Jaya tidak hanya dikenal sebagai kebun biasa, tetapi sebagai tempat lahirnya sebuah kisah yang membuat seluruh desa belajar, bahwa misteri alam adalah guru terbaik, dan keajaiban tak selalu datang dengan cahaya terang, tapi bisa tumbuh diam-diam dari biji kecil yang kita rawat dengan sepenuh hati.